Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Selamat datang di kelas Q bersama saya Jelim Krismanzaluhu teman-teman. Baik, di video kali ini kita akan ngoding bareng ya teman-teman. Dimana di video kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih atau kita akan membuat aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman PHP teman-teman. Jadi aplikasi yang akan kita buat di video kali ini yaitu hanya sebatas CRUD aja teman-teman, di mana CRUD tersebut adalah singkatan daripada create, read, update, dan delete teman-teman. Jadi bagaimana kita memanipulasi data pada database nantinya dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP teman-teman. Ya nanti tujuan daripada ngobar kita kali ini, kita akan bisa menyimpan data pada database, menampilkan data, mengupdate data, dan menghapus data tersebut teman-teman dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Baik, database yang akan kita gunakan di sini nantinya yaitu MySQL ya teman-teman. Jadi pastikan di komputer atau laptop teman-teman itu sudah memiliki database yang namanya MySQL tersebut tadi ya teman-teman. Nah, dan juga kita akan memanfaatkan web server. Nah, web server yang akan kita gunakan di sini yaitu Apache. Oke, nanti di sini saya akan menggunakan XAMPP teman-teman, di mana XAMPP tersebut sudah terdapat di dalamnya web server dan MySQL ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menginstalnya terpisah. Cukup dengan menggunakan XAMPP, si database-nya dan si web servernya sudah ada di situ teman-teman. Baik. Baik, satu hal lagi teman-teman yang saya ingin jelaskan yaitu di sini juga kita akan memanfaatkan Bootstrap ya teman-teman. Di mana kita akan menggunakan Bootstrap untuk mendesain tampilan daripada aplikasi kita nantinya teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman buka dulu browsernya ya. Pastikan komputer atau laptop teman-teman itu sudah terhubung dengan internet ya, karena kita mendownload file CSS dan JavaScript daripada si Bootstrap itu sendiri teman-teman. Oke. Kemudian kalau browsernya sudah terbuka teman-teman, nah di form Google-nya atau di form pencariannya teman-teman ketik aja Bootstrap ya teman-teman ini. Oke, kita cari. Nah, teman-teman pilih websitenya ya, getbootstrap.com ya teman-teman. Oke. Nah, setelah halaman Bootstrapnya sudah terbuka teman-teman langsung klik aja ini tombol download, atau di atas ini juga bisa ya teman-teman. Oke, sudah terbuka maksudnya halaman downloadnya. Jadi teman-teman pilih aja yang ini, yang pertama ya. Jadi kita pilih yang tombol download ini. Jadi kita download file CSS dan JavaScript-nya aja. Oke, kita download. Jadi kalau teman-teman bertanya Bootstrap itu apa sih? Jadi Bootstrap ini salah satu framework front end ya teman-teman, atau CSS ya. Yang mana si framework ini membantu kita untuk mendesain sebuah halaman website teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengetik atau membuat kode CSS secara manual lagi. Nah, jadi kita tinggal memanfaatkan si Bootstrap ini sendiri teman-teman. Baik, kalau seperti ini kita start download aja ya. Oke, sudah terdownload. Kemudian open folder teman-teman. Baik, sudah terbuka. Ini saya ekstrak aja ya. Klik kanan, kemudian ekstrak here. Oke, ini ya. Nih. Baik, di sini saya buat apa ya? Aset aja ya. Aset. Nah, kemudian folder assets ini kan di dalamnya ada dua folder lagi yang namanya CSS dan JavaScript teman-teman. Jadi ini file-file si Bootstrap tadi. Nah, yang ini teman-teman. Oke, jadi si aset ini kita pindahkan aja ke dalam folder root atau folder web server kita teman-teman. Baik, kita copy, kemudian kebetulan exam saya ini terinstall di drive C ya.
masuk ke folder exam, kemudian htdoc. Nah, di sini kita buat aja app CRUD. Oke. Nah, di dalam folder app CRUD ini saya pastikan tadi folder aset tadi teman-teman. Baik. Kemudian ini saya minimize, kemudian teman-teman buka dulu text editornya teman-teman. Baik, sudah terbuka. Kemudian teman-teman pilih menu file, open folder ya teman-teman, open folder. Kemudian kita masuk ke ini, drive C, exam, htdoc, kemudian masuk ke folder app CRUD ya. Pilih kemudian select folder. Baik. Oke, foldernya sudah ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba buka aplikasi examnya teman-teman ya. Exam. Oke, kita buka, kita tunggu teman-teman sampai aplikasi examnya terbuka. Oke, menunggu terbuka kita buat dulu sebuah file ya di folder atau di dalam folder app CRUD ini teman-teman. Klik kanan, kemudian new file ya, new file, save, beri aja namanya index.php, kemudian save atau enter teman-teman. Baik, kemudian kita buat dulu atau kita atur dulu struktur foldernya teman-teman. Di folder app CRUD-nya coba teman-teman klik kanan, kemudian pilih apa ya, new folder. Buat foldernya template. Buat folder lagi teman-teman, klik kanan, pilih new folder, nama foldernya pack. Kemudian satu folder lagi, maksud saya folder teman-teman bukan file, new folder connection ya, connection. Oke, aplikasi atau software examnya sudah terbuka teman-teman ini. Nah, di sini langsung saja kita start Apache sama MySQL nya teman-teman ya, web servernya maksud saya, dan MySQL sebagai database-nya nanti teman-teman. Jadi kita start aja, pastikan start teman-teman, kemudian ini bisa di close atau di minimize juga bisa. Oke, kita atur filenya dulu di sini teman-teman, di folder connection kita klik kanan, new file, simpan filenya, buat filenya connection.php, kemudian save. Setelah itu di template klik kanan, new file, kemudian filenya disimpan, buat filenya header.php, kemudian klik kanan lagi di folder template, pilih new file, kemudian filenya disimpan, beri nama footer.php. Baik, di folder pack teman-teman klik kanan aja, kemudian pilih new file, save filenya teman-teman, beri aja nama filenya home.php. Oke, save. Kemudian kembali ke index teman-teman, index.php. Nah, untuk indeksnya, struktur daripada si HTML ya teman-teman, kita bisa ngambil dari Bootstrap ya. Jadi si Bootstrap, karena kita menggunakan Bootstrap, jadi si Bootstrap ini sudah menyediakan template basic atau basic template ya teman-teman daripada struktur HTML ya teman-teman. Jadi di sini bisa saja kita atau langsung saja kita klik getting started teman-teman. Kemudian kita pilih di sini ada starter template. Oke. Nah, ini templatenya teman-teman. Jadi ini oke. Di sini ada tombol copy teman-teman. Jadi teman-teman tinggal copy aja. Copy, kemudian di sini kita pastikan di file index ya. Oke, sudah. Jadi teman-teman tidak perlu bingung dulu ya
kok scriptnya banyak banget ini ya. Nanti saya jelaskan satu persatu teman-teman. Baik, jadi di sini kan ini adalah link daripada si file CSS-nya si Bootstrap teman-teman, maksud saya. Oke. Nah, sedangkan ini adalah JavaScript-nya di bawah. Jadi ini adalah si jQuery-nya, ini Paper JS-nya, ini Bootstrap JS-nya teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan starter template daripada si Bootstrap-nya teman-teman, jadi file CSS dan JavaScript-nya itu ngambilnya secara online teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini kan. Nah, jadi kalau dengan menggunakan seperti ini secara online, ya tentunya laptop atau komputer kita ya harus tetap terhubung dengan internet ya teman-teman. Kenapa? Karena file si CSS dan JavaScript-nya itu kita hubungkan secara online. Nah, berhubung tadi si file CSS-nya dan JavaScript-nya sudah kita download, jadi kita menggunakan secara manual, maksud saya secara offline aja teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan si Bootstrap-nya tanpa terhubung dengan internet. Oke, yaitu dengan cara ini saya hapus ya teman-teman, atau gini, ini saya hapus, saya buat link gini, tab. Nah, href-nya atau ini alamat daripada file CSS-nya teman-teman. Nah, file CSS-nya kan berada di dalam folder assets, kemudian CSS ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama kita masuk ke dalam folder assets dulu dong. Assets, kemudian slash, kemudian masuk ke dalam folder CSS, kemudian kita panggil nama filenya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini kan banyak sekali ya file CSS-nya. Jadi yang kita butuhkan cuman satu aja dulu teman-teman, yaitu teman-teman bisa memanggil yang namanya si bootstrap.css atau si bootstrap.min.css teman-teman. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih salah satunya saja. Lah, jadi jika teman-teman bertanya apa sih bedanya si bootstrap.css dengan bootstrap.min.css, jadi si bootstrap.css ini teman-teman ini belum diminify, jadi scriptnya itu masih bisa kita pelajari. Nah, jadi bisa kita lihat scriptnya teman-teman dan bisa kita pelajari. Beda halnya dengan si bootstrap.min.css, ini sudah diminify, jadi kita bingung untuk mempelajarinya teman-teman. Nah, jadi bedanya lagi yaitu di ukuran file. Jadi si bootstrap.min.css ini itu ukuran filenya lebih kecil daripada si bootstrap.css teman-teman, karena sudah diminify tadi. Baik, kita manggil yang ini aja ya teman-teman, bootstrap.min.css ya teman-teman, bootstrap. Oke, ini minimize, kemudian sekarang JavaScript-nya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini file JavaScript-nya ada 3 teman-teman, yaitu ada yang namanya si jQuery, kemudian paper.min.js, bootstrap.min.js. Baik, ini saya gini aja teman-teman, ini kita hapus dulu ini ya, kita hapus biar enak lihatnya, rapi. Kemudian nih yang pertama si JavaScript, kita lihat dulu apakah si jQuery ini ada di folder JavaScript kita atau di JS kita teman-teman. Nah, kita buka dulu ya folder JS-nya, kita lihat jQuery ternyata tidak ada teman-teman. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Jadi gini teman-teman, teman-teman blok aja dulu, blok linknya ini teman-teman, blok, copy, kemudian kembali ke browser ya, buka tab baru, kemudian pastikan di address barnya teman-teman, kemudian enter. Nah, ini filenya teman-teman, JavaScript atau jQuery daripada maksud saya script daripada si jQuery ini teman-teman. Jadi teman-teman klik save aja, kita simpan filenya, kita download, kemudian masuk ke C, exam, htdoc, kemudian masuk ke dalam folder project kita, appcrud, kemudian asset JS, kita simpan dalam folder JavaScript teman-teman. Nama filenya biarkan aja seperti ini, kemudian save. Oke, sudah terdownload. Kemudian kembali ke text editor,
Nah, pastikan jQuery-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, ini dia ya, file jQuery-nya sudah ada. Nah, jadi di sini kita bisa manggilnya. Ini kita blok sampai di sini aja, kita hapus teman-teman. Jadi yang pertama itu kita masuk ke dalam folder assets-nya dulu, assets, kemudian slash, kemudian ke dalam folder CSS, kemudian slash, nama selanjutnya diikuti dengan nama filenya teman-teman. Nah, pastikan nama filenya harus sama ya, jangan sampai beda atau ada typo ya teman-teman. Di sini kan jQuery garis penghubung 3.5.1.slim.min.js ya teman-teman. Nah, sama ya teman-teman, pastikan. Oke, si jQuery sudah selesai. Sekarang file paper.min.js. Kita cek lagi di folder JS-nya teman-teman, apakah si file paper ini atau popper ini teman-teman ada nggak di folder dalam JS kita teman. Ternyata nggak ada ya teman-teman. Nah, sama seperti si jQuery tadi teman-teman, blok aja dulu, blok, kemudian copy, kembali ke browser, kita pastikan lagi di address barnya teman-teman ya, kita pastikan enter. Oke, kemudian kita save lagi, save. Baik, simpannya masih tetap di dalam folder JS teman-teman, namanya popper.min.js ya teman-teman. Kemudian save. Oke, filenya sudah terdownload. Kemudian kembali ke browser. Di sini sama seperti jQuery ya, kita hapus ini, masuk ke dalam folder assets, kemudian slash, masuk ke dalam folder JS teman-teman. Maaf, ini sebenarnya JS bukan CSS, JS. Oke, paper, nama filenya paper.min.js. Oke, paper.min.js ini sudah ada teman-teman. Nah, ini kemudian yang terakhir itu si file bootstrap.min.js teman-teman. Nah, ini gampang saja, ini kita hapus asset slash js slash nama filenya bootstrap.min.js. Ini pastinya sudah ada dong di folder JS kita teman-teman, yaitu mana-mana ini dia nih. Oke, ini saya minimize lagi. Oke, ini saya bersihkan dulu, saya hapus dulu ya teman-teman. Baik, oke. Selanjutnya teman-teman save aja filenya, save. Kemudian kita buka di browser ya teman-teman. Di browser kita panggil local servernya localhost ya, localhost, kemudian slash, nama folder atau nama maksud saya seperti teman-teman nama folder project kita ya, tadi app CRUD ya teman-teman, enter. Nah, sudah tampil ya teman-teman. Nah, sekarang kita pastikan si pemanggilan file CSS dan JavaScript ini sudah benar ya teman-teman, atau sudah terhubung di filenya masing-masing. Nah, kembali ke browser, ini coba teman-teman klik klik kanan, kemudian pilih view page source teman-teman. Nah, untuk mengeceknya, coba teman-teman klik aja ini yang hrefnya atau linknya teman-teman ya, kalau untuk si CSS ya, atau di atribut href, klik. Oke, ini katanya object not found, berarti si filenya belum kedetek ya teman-teman, atau belum diketahui, jadi belum terhubung. Nah, kalau teman-teman lihat, ternyata di sini kita bisa menggunakan .js ya teman-teman. Nah, salah. Seharusnya itu kita menggunakan titik atau .css teman-teman. Save, kembali ke browser lagi, di sini di F5 atau refresh teman-teman. Nah, kemudian coba klik lagi ya, assets CSS atau bootstrap ini teman-teman ya. Klik. Oke, sudah terhubung ya teman-teman. Nah, kemudian si JavaScript-nya, pastikan si jQuery-nya sudah terhubung. Oke, sudah terhubung. Kemudian paper.min.js-nya sudah terhubung dengan filenya teman-teman. Kemudian si bootstrap.min.js-nya teman-teman. Nah, sudah terhubung juga. Oke, baik. Sekarang kita refresh halaman indeks kita teman-teman ya.
Nah, tampilannya berbeda kan dengan yang seperti awalnya tadi, karena si file CSS-nya belum terhubung teman-teman. Ternyata kita salah memanggil nama file. Oke, baik. Sekarang karena kita nantinya menggunakan beberapa file ya teman-teman, atau kita akan membuat beberapa halaman di mana halaman untuk menampilkan datanya, halaman untuk menambahkan data, menyimpan data ya, halaman untuk mengedit atau mengupdate data. Nah, jadi dengan begitu kita nanti akan mengulang-ulang dong struktur ini seperti ini teman-teman ya. Nah, daripada untuk kita mengulang-ulang tersebut, jadi ini kita bisa atur ya teman-teman. Ini coba saya hapus yang satunya. Untuk titelnya saya ganti, coba teman-teman ganti ya, aplikasi CRUD. Oke, jadi teman-teman blok aja di bagian atas ini ya, doc type HTML-nya sampai ke tag body. Oke, teman-teman cut aja, cut, kemudian masuk ke dalam folder template, kemudian buka file header.php teman-teman. Nah, kita pastikan di sini. Oke, sudah ya, kita pastikan. Kemudian kembali ke index.php teman-teman. Nah, sisanya ini kita blok dulu, kita blok semua, kita cut lagi, kemudian kita pindahkan ke dalam file footer.php yang ada di dalam folder template teman-teman. Oke, masuk ke dalam file footer.php, kemudian di sini kita pastikan. Oke. Nah, selanjutnya di ini saya close. Selanjutnya di sini kita panggil si file header dan footernya teman-teman. Jadi teman-teman buka gini, kalau menggunakan Sublime Text teman-teman ya, ketik aja php kemudian tab. Kalau tidak terbuka, coba teman-teman close dulu filenya. Oke, kemudian buka lagi file index.php nya. Oke, kemudian ketik php kemudian tab. Nah, di dalamnya coba teman-teman buat gini ya, kita panggil dulu si yang pertama sih, kita panggil namanya koneksi ya teman-teman. Kita hubungkan dulu dengan koneksinya. Jadi kita masuk ke dalam untuk memanggil filenya, maksud saya yaitu dengan perintah require once. Oke, kemudian kita masuk ke dalam foldernya ya teman-teman, folder koneksinya. Nah, nama foldernya itu adalah connection, kemudian slash, kemudian baru nama filenya atau file koneksi kita nantinya teman-teman, connection.php titik koma ya. Pastikan ini itu kita ketik di dalam atau di antara petik ya teman-teman, baik itu petik 1 atau petik 2 juga bisa. Oke, setelah file koneksinya sudah kita hubungkan, kemudian kita hubungkan dengan file header kita teman-teman, sama seperti yang di atas ini. Oke, require once, kemudian masuk ke dalam folder template ya. Ingat, si header kita ini berada di dalam folder template teman-teman, jadi kita masuk ke dalam folder template dulu, template kemudian slash. Nah, baru nama filenya teman-teman, nama filenya itu header.php. Oke, titik koma, jangan lupa titik koma teman-teman. Nah, kemudian di bawah kita require once lagi, kita masuk ke folder template, kita ambil footernya, footer.php. nah, oke, save teman-teman, save, kembali ke browser atau F5 ya. Oke, pastikan sama seperti tadi ya teman-teman, yaitu di sini kan ada headernya atau title daripada aplikasi kita sudah berubah ya, yaitu aplikasi CRUD. Nah, sekarang kita masuk ke sini, ke home. Nah, file home ini nanti berguna atau sebagai halaman utama kita teman-teman, di mana di halaman home ini nanti kita akan menampilkan semua data yang ada di dalam database kita nantinya teman-teman. Baik, di sini coba teman-teman
buat H1 aja dulu, H1 kemudian halaman utama. Coba ikutin aja dulu teman-teman, save, kembali ke browser F5 atau refresh. Nah, belum tampil ya teman-teman. Jadi kita harus memanggil halaman atau page ini, home ini teman-teman. Jadi ke indeks lagi, file index. Di sini coba kita buat gini. Kita buat pengujian untuk setiap halaman nantinya teman-teman. If get page, jika ada halaman, nanti kita buat page nya teman-teman ya. Di sini kita buat else aja dulu, else require once, kita panggil home nya teman-teman. Nah, home nya itu berada di dalam folder page ya, page. Jadi jika tidak ada action atau tombol page nanti diklik, maka secara otomatis halaman defaultnya itu berada pada halaman home.php teman-teman. Jadi masuk ke dalam foldernya page, kemudian slash, nama filenya apa, home.php. Oke. Nah, di sini di dalam ini kita buat if oh maaf teman-teman, harusnya di sini ini kita blok dulu, kita buat insert dulu, insert kita pastikan di dalam. Jadi jika ada tombol page diklik ya teman-teman. Nah, di sini if get page sama dengan home, nanti kita buat page-nya, nama page-nya home ya teman-teman. Kita panggil require once, masuk ke dalam folder page home.php. Baik. Oke, langsung saja kita buat ya teman-teman. Di sini else if get page sama dengan apa ya, add ya, kita buat nanti pengaturan, maksud saya halaman add-nya nanti ya teman-teman. Jadi jika page-nya atau halamannya add, kita arahkan ke file mana gitu. Ini kita kopikan aja, kita copy, kita paste di sini. Ini bukan home lagi tapi add ya, add.php. Oke, kemudian ini kita copy, kita pastekan di sini, atau gini aja, kita ketik manual aja teman-teman ya. Biasakan untuk mengetik aja dulu. else if get page edit require once page edit.php. filenya belum ada teman-teman, nanti kita buat ya. Kemudian yang terakhir adalah hapus teman-teman. Else if get page sama dengan delete. Nah, ini kita kosongkan aja dulu. Oke. Baik, sekarang begini teman-teman. Home sudah kita panggil ya. Jadi belum ada action atau tombol routing, atau maksud saya page yang akan kita klik ya. Jadi secara default atau otomatis itu page home ini akan terpanggil teman-teman. Coba teman-teman save, kembali ke browser F5 atau refresh. Nah, pastikan di browser teman-teman sudah tampil ya, yaitu halaman utama yang sudah kita klik, yang sudah kita ketik tadi, kita buat di halaman home.php teman-teman. Baik, oke, langsung saja kita buat di halaman page-nya teman-teman. Klik kanan, kita buat dulu new file, kemudian save filenya. Kita buat nama filenya add.php, save, kemudian klik kanan lagi, new file, save, edit.php, save ya teman-teman, save. Oke, jadi sudah lengkap ya. Nah, indeksnya kita close aja dulu. Sekarang kembali ke browser teman-teman, kembali ke browser, kemudian
kita buka tab baru, kita masuk ke database-nya teman-teman. Jadi teman-teman ketik aja localhost php/php/myadmin, enter. Nah, kita tunggu sampai si php/myadmin yang terbuka teman-teman. Nah, php/myadmin ini tempat dimana kita membuat database-nya teman-teman ya. Baik, langsung saja teman-teman, kita klik ini, ada menu database, kita klik. Kemudian di sini kita buat nama database-nya appcrud sesuai dengan nama project teman-teman, appcrud, kemudian create ya, kita buat. Oke, kemudian di sini tabelnya tabel apa cocoknya ya, misalnya tabel mahasiswa deh. Jadi kita buat nama tabelnya mahasiswa. Nah, ini fieldnya kita buat 8 aja dulu, nanti kita pikirkan ya teman-teman apa nama fieldnya ya. Kemudian klik go, kita tunggu loadingnya. Nah, sudah terbuka teman-teman. Oke, sekarang nama fieldnya kita tentukan apa ya, misalnya NIM atau NPM ya, nomor pokok mahasiswa. NPM untuk tipe datanya integer ya, nomor yang namanya nomor berarti angka dong. Kita buat nomornya berapa ya, 8 aja deh, 8. Kemudian ini kita set atau kita buat sebagai primary key teman-teman ya. Oke, kita go, oke kan teman-teman. Kemudian field selanjutnya itu adalah nama. Nama itu kita buat varchar, panjang karakternya itu 30 aja deh, 30. Kemudian setelah nama ada telepon, tel. Di sini kita buat varchar juga, panjang karakternya 15 aja. Kemudian ada email, kemudian email ini tipe datanya varchar juga, panjang karakternya 30. Field selanjutnya yaitu alamat teman-teman. Alamat, maaf, jurusan kita menggunakan apa ya, enum aja deh, enum. Di sini kita isi, ada yang pertama ada TI, teknik informatika, ada SI, sistem informatika, dan yang terakhir itu ada MI, manajemen informatika ya. Oke, kemudian kita go. Oke, kemudian ini alamat yang terakhir teman-teman, alamat. Nah, alamat kita buat nggak usah panjang-panjang aja deh, teman-teman juga bisa menggunakan teks atau di sini saya buat varchar aja 255. Oke, nah jadi segini aja dulu field yang kita butuhkan di tabel mahasiswa teman-teman. Oke, kemudian di save ya, save tabelnya, save. Oke, sudah terbentuk ya. Jadi ini field-fieldnya teman-teman, dimana npm ini sebagai primary key nantinya teman-teman. Baik, oke, setelah kita membuat tabel, maksud saya database-nya beserta tabelnya teman-teman nih, dimana tabelnya yaitu mahasiswa, nama database-nya appcrud, dan di tabel mahasiswa ini filenya sebagai berikut ya teman-teman, yaitu ada npm, nama, telepon, email, jurusan, dan alamat. Dan di mana npm ini adalah sebagai primary key daripada si tabel mahasiswa ini nanti teman-teman. Baik, sekarang kita masuk ke atau pindah ke text editor, kemudian kita masuk ke file connection teman-teman, ke file connection yang ada di dalam folder koneksi. Nah, si connection ini nanti file yang berguna untuk menghubungkan aplikasi kita ke database-nya teman-teman.
Nah, langsung saja teman-teman ya. Di sini coba teman-teman ikutin aja, ketik php tab, kemudian ini saya hapus, kemudian di sini saya buat variabel count sama dengan new mysqli. Ada 4 parameter ya dasar ya teman-teman, yaitu yang pertama si servernya yaitu localhost. Kemudian parameter yang kedua yaitu adalah user daripada si server kita, yaitu root ya, root. Kemudian parameter ketiga itu adalah passwordnya kosong teman-teman, saya di sini password tidak ada. Parameter keempat itu adalah nama databasenya teman-teman. Nah, nama database kita di sini yaitu ini appcrud ya teman-teman, appcrud. Oke, titik koma, kemudian di sini saya buat if tidak connect, di sini saya buat exit aja. Oke. Nah, jadi si koneksi kita ini teman-teman, ini kita simpan di dalam folder con, karena nanti si koneksinya ini kan kita akan gunakan di saat kita melakukan manipulasi data di dalam database teman-teman. Nah, daripada kita panjang-panjang menulis ini nanti secara berulang-ulang, mending aja kita simpan di dalam variabel yaitu const yang singkat teman-teman. Jadi kita tinggal memanggil variabel ini aja. Oke teman-teman, baik. Sekarang setelah kita membuat file koneksi ini, saya close aja, masuk ke dalam file index.php teman-teman. Baik, di file index.php kan kita sudah menghubungkan file koneksinya teman-teman. Nah, coba kembali ke halaman atau ke browser teman-teman, ke halaman aplikasi CRUD kita ya. Nah, coba teman-teman simpan, maksud saya refresh ya, refresh halamannya, apakah si halaman kita ini ada error atau enggak. Nah, tidak ada error, berarti sudah terhubung dengan file HTML kita teman-teman, maksud saya sudah terhubung dengan database kita. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita buat tabel dulu ya, dimana kita akan menampung data di halaman ini nantinya. Jadi semua data yang ada di dalam tabel mahasiswa ini akan tampil di sini teman-teman ya. Jadi kembali ke text editor ya, ini saya close, ini saya minimize, kita masuk ke dalam folder home.php. Home, di sini saya buat, karena kita menggunakan Bootstrap, jadi kita menggunakan kelas-kelasnya teman-teman, jadi ikutin ya. Di sini saya buat kelas container, kemudian di dalam ada kelas row, di dalam juga ada kelas call md12 saja deh, 12. Oke, di atas saya buat tombol ya, yang dimana nanti ini mengarah ke file add.php ya teman-teman. Jadi di sini saya gunakan tanda tanya pack. Kenapa pack? Karena di indeks kita tadi menggunakan pack ya teman-teman. Nah ini, oke, pack sama dengan add. Kenapa ini add? Karena di sini kita buat packnya sama dengan add, jadi harus kita sesuaikan ya teman-teman. Nah, di sini saya buat kelas, maksud saya kelasnya btn primary, namanya tambah data. Save dulu teman-teman, kembali ke browser F5 atau refresh. Nah, sudah tampil ya teman-teman. Nah, jadi seperti inilah maksud saya tadi dengan menggunakan Bootstrap, jadi tampilannya sudah menarik teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu mengetik secara manual, membuat kode secara manual, kode CSS untuk membuat seperti tombol ini teman-teman. Nah, jadi sudah bawaan daripada si Bootstrapnya, jadi kita tinggal memanggil kelas-kelas yang ada di Bootstrap tersebut. Oke, ini row, coba ini saya buat mt margin topnya sama dengan 1,
terlalu dempet di atas teman-teman. Nah, masih kurang, ini saya buat 2 aja deh. Save, kembali ke browser, F5, refresh. Oke. Kemudian setelah buttonnya tambah data, di bawah saya buat table ya. Table di gini deh. Saya buat kelas table responsive dulu. Kemudian di dalam ada table, kelas table, table hover. Kemudian dalam table ada table head, ada th, ada nomor. Yang pertama ada npm, ada nama, kemudian ada telepon, ada email, ada jurusan dan alamat. Ada jurusan dan alamat. Satu lagi ada action nantinya teman-teman. Oke, save, kembali ke browser, F5 atau refresh. Nah, sudah tampil ya. Baik. Gini, ini saya buat HR dulu. Save. Oke. Datanya nanti kita tampilkan ya. Kita coba dulu untuk menambahkan data, menyimpan datanya teman-teman. Jadi di sini. Jadi kalau kita klik tombol tambah data, maka kita akan pindah ke halaman tambah data ya. Coba teman-teman klik. Nah, sekarang kita sudah berpindah ke halaman add.php teman-teman ya. Nah, add.php masih kosong ya. Pantesan di sini kosong. Untuk membuktikannya kalau kita benar-benar sudah pindah ke dalam file atau pack.add.php, coba di sini ketik aja tambah. Save, kembali ke browser, F5. Nah, sudah tampil teman-teman. Nah, sekarang kita desain formnya teman-teman. Seperti di halaman home, di sini saya buat container, di dalamnya ada row, kemudian di dalamnya ada call md12, kita pakai yang call md12. Di dalamnya ada text center H1 tambah data mahasiswa. Kemudian di sini saya buat HR, save, kembali ke browser, F5. Oke, seperti tadi di sini saya buat margin topnya sama dengan 2. Oke. Setelah HR di sini saya buat apa ya? Tombol dulu deh. Ini packnya sama dengan home. Ini kembali ya, kembali ke halaman home nantinya. Di sini saya buat kelasnya btn info. Save. Oke. Jadi kalau kita klik di sini kembali ke halaman home, tambah data. Oke. Sekarang di bawah tombolnya ini kita buat form ya. Di sini saya buat form. Actionnya biarkan aja kosong teman-teman. Kita buat metodenya post ya, karena kita menyimpan data. Kemudian di dalam ada form group kita buat misalnya label npm tadi ya, npm nomor pokok mahasiswa. Setelah label ada input teman-teman, input text, name-nya npm, id-nya npm, kelasnya form control, placeholder-nya nomor pokok mahasiswa. Kemudian required ini harus diisi. Untuk tipenya number ya teman-teman, karena nomor pokok ini number.
numbernya minnya 0. Save, kembali ke browser F5 coba. Wah, ternyata sangat panjang ya teman-teman, memenuhi layar. Gini aja, coba deh yang ini, si formnya kita gini, ini saya cut dulu. Ini kan 12, coba kita buat di sini call md, kita buat aja 4 deh, jangan besar-besar. Kita pastikan indent, save, kembali ke browser F5. Nah, formnya sudah kecil ya teman-teman. Oke, si formnya coba saya buat di sini kelasnya MT3. Oke, kemudian di sini saya juga buat field untuk namanya ya teman-teman. Form group, label nama for nama mahasiswa. Kemudian di sini input tipe teks, name-nya nama, ID-nya nama, kelasnya form control, kemudian placeholder-nya nama mahasiswa, required. Setelah itu, setelah nama, form group, label, tab, pas tab ya, tab nama, tab email, telepon teman-teman. Kemudian input type number, oh maaf, tab dong, kan ada tipe tab. Kemudian name-nya tab, ID-nya tab, plus maaf, maksudnya kelasnya form control, placeholder-nya telepon, ini required juga. Oke, selanjutnya kita buat untuk form email lah ya. Form group lagi teman-teman, label untuk email, alamat email, kemudian input type email, name-nya email, ID-nya email, kelasnya form control, kemudian placeholder-nya alamat email, required juga. Kemudian jurusan ya teman-teman. Oh iya, jurusan, form group, labelnya jurusan. Di sini kita menggunakan select option, name-nya jurusan, ID-nya jurusan, kelasnya form control. Oke, kemudian di dalamnya ada option, value-nya kosong aja di sini dulu. Pilih jurusan, salah, ada tipe jurusan. Kemudian di bawahnya option kita copy 3. Di sini ada TI, ada SI, kemudian ada MI. Di sini teknik informatika. Di sini sistem informasi, double I-nya teman-teman. Di sini manajemen informatika. Oke, terakhir ada
alamat ya teman-teman, form group, kemudian label alamat. Di sini kita menggunakan text area aja ya, text area, name-nya ops ada kurang, alamat, ID-nya alamat, ini saya buat 2 aja, kemudian kelasnya form control, placeholdernya alamat mahasiswa, required, save, kembali ke browser, ke halaman aplikasi kita, web kita, refresh atau F5. Nah, oke, sudah tampil ya teman-teman. Jadi ini npm, nama, ini telepon, alamat email, jurusan, alamat panjang ke bawah ya teman-teman. Begini aja, coba kalau ini biar bisa bagi 2, ini saya buat call bentar teman-teman. Oke, call 8. Oke, di sini saya buat form row, form group, div-nya ini saya letak di sini 2 form ya. Oke, di sini. Kemudian ini bukan form group lagi tapi call, ini call, save, kembali ke browser, refresh. Nah, maksud saya seperti ini nanti teman-teman. Jadi dia bagi 2, sama ini juga, ini saya copy, saya paste di sini. Pastikan jangan salah ya teman-teman, pelan-pelan ikutin. Kalau teman-teman bingung nantinya, teman-teman bisa langsung bertanya, tuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kalau ada waktu saya akan buatkan playlist bagaimana sih belajar atau menggunakan si Bootstrap ini teman-teman. Jadi teman-teman ikutin aja dulu. Kita buat aplikasi CRUD dulu ya teman-teman. Ini saya copy lagi, saya paste di sini. Di sini saya tutup div-nya. Ini call, biar bagi 2 ya. Call, save, kembali ke browser, F5. Oke, mantap sekali teman-teman. Baik, sekarang saatnya kita mengisi tombol simpannya teman-teman. Baik, tombol simpan ya, simpan di sini. Setelah di form row, form group ya, kita buat di sini. Kalau kita buat float right button, simpan data, kemudian di sini saya buat name-nya btn simpan, tipenya submit, kelasnya btn success, save, kembali ke browser, refresh, F5. Nah, sudah ada ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buat fungsi simpannya ya teman-teman. Oke, jadi karena kita mengosongkan action ya, jadi si PHP-nya atau untuk perintah menginsert datanya itu actionnya kita letak di folder yang sama teman-teman, yaitu di maksud saya di file yang sama, yaitu file add.php ya teman-teman. Nah, jika ini kita kosongkan, tapi kalau kita isi, kita arahkan ke file entah kemana. Jadi nanti ya fungsi simpannya harus kita letak di file tersebut.
Nah, berhubung ini saya kosongkan, jadi kalau kita kosongkan ini bisa saya hapus saja teman-teman. Nah, jadi secara default atau secara bawaannya ya, si form ini akan membaca halamannya sendiri teman-teman, yaitu si add.php. Jadi saya akan buat fungsi simpan datanya di file yang sama, yaitu di bawahnya teman-teman. Saya buka tag php dulu, kemudian di sini saya buat pengujian dulu. If jika tombol button simpan diklik, if insert $post, nama button kita yaitu btn simpan teman-teman. Oke, kemudian yang pertama kita tampung dulu masing-masing form nama name daripada si field kita ini teman-teman ya. Di sini name-nya ada npm, nama, name-nya tel, email, jurusan, yang terakhir ada alamat teman-teman ya. Jadi kita simpan dulu kita tampung dalam sebuah variabel ya. Tadi npm, kemudian kita buat $post npm. Oke, kita copy biar cepat teman-teman. Di sini nama. Oke, setelah nama ada tel, setelah tel ada email ya teman-teman. Setelah email ada jurusan, kemudian ada alamat. Oke, kemudian kita uji teman-teman. If jika npm-nya kosong, if empty kosong atau cuma hanya dikasih spasi trim. Jadi teman-teman ikutin aja ya. Untuk penjelasan spesifik mengenai PHP nanti saya akan buat playlist tersendiri teman-teman. Jadi untuk ngobar kali ini, jadi teman-teman ikutin aja ya. Empty trim npm atau empty trim kita tes empty, kemudian max trim, kemudian nama kita buat lagi empty-nya trim tel, empty trim apa ya, email, baru trim empty dong, empty trim. Oh, kalau untuk jurusan empty aja deh, jurusan empty trim. Alamat kita buat alert echo script, di dalamnya ada alert, maaf data tidak lengkap. Oke, jangan sampai salah pengetikan teman-teman. Ingat di dalam ini scriptnya itu kita isi di dalam petik 2. Nah, jadi di dalam petik 2 kita menggunakan petik 1. Jadi nggak boleh petik 2 lagi teman-teman. Kecuali kalau di luar tadi kita menggunakan petik 1, maka di dalamnya kita menggunakan petik 2. Begitu teman-teman ya. Oke. Jika semuanya lengkap, else sekarang kita buat fungsi simpannya ya, perintah simpan. Kita tampung di dalam variabel SQL sama dengan kita panggil koneksinya teman-teman. Nah, variabel koneksi kita kan itu con, kemudian tanda panah query, buka kurung tutup kurung, di dalamnya petik 2, jangan lupa titik koma dulu teman-teman. Di dalamnya ada perintah SQL insert
insert into nama tabel kita yaitu mahasiswa, tentunya M-nya kecil ya, huruf kecil. Kemudian values, setelah values buka kurung tutup kurung. Nah sekarang npm, jadi semua filenya itu adalah string ya teman-teman, jadi kita bungkus di dalam petik. Nah karena kita menggunakan di luarnya petik 2, maka di dalam kita menggunakan petik 1. Di petik 1 di dalam ada npm, kemudian koma, petik 1 lagi ada variabel nama, koma, variabel tel, koma, variabel email, koma, variabel email, kemudian jurusan. Yang terakhir tentunya ini dalam petik dong. Oke, koma, petik alamat. Baik, ini harus berurutan ya value-nya teman-teman ya. npm nama, telepon, email, jurusan, dan alamat. Jadi sesuaikan ya teman-teman, npm nama, telepon, email, jurusan, dan alamat. Oke, sudah kita simpan, kita uji apakah SQL-nya berhasil. If SQL, maka kita tampilkan alert echo script, tutup scriptnya, script baru alert buka kurung tutup kurung titik koma, petik 1 di dalamnya, data mahasiswa berhasil disimpan. Kita buat location langsung mengarah ke halaman home ya teman-teman, petik titik koma, tanda tanya pack sama dengan home. Oke, tapi kalau si SQL yang tidak berhasil, else echo script, tutup script, alert maaf ada masalah saat menyimpan data. Oke, cukup begini saja teman-teman, singkat bukan? Jadi ya namanya juga untuk pemula ya teman-teman, jadi kita sama-sama belajar ya. Oke, nanti kedepannya kalau kita belajar akan lebih dalam akan tentang PHP, mungkin untuk perintah button atau maksud saya untuk perintah simpannya mungkin akan lebih kompleks lagi. Baik, kita save teman-teman, kemudian kembali ke browser, refresh atau F5 ya. Oke, kita coba ya, kita buat npm nya misalnya 1234567 namanya saya buat seperti ini, teleponnya, alamat emailnya, pilih jurusan misalnya teknik informatika, kemudian alamatnya saya buat Medan ya teman-teman, saya tinggal di Medan ya, kota tercinta itu. Oke, kemudian simpan data, kita coba ya, simpan. Oke, alertnya sudah muncul teman-teman, yaitu data berhasil disimpan. Oke, nah langsung mengarah ke halaman home.php teman-teman. Nah di sini kan belum ada datanya atau belum nampil ya. Nah sekarang kita akan cek dulu di database-nya apakah si data yang sudah kita input tadi apakah sudah berhasil tersimpan ke dalam database. Oke, kita klik maksud saya masuk ke dalam php-admin dulu teman-teman ya. Kemudian di sini kita klik aja atau kita pilih tabel mahasiswa. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Nah datanya sudah masuk. Sekarang data yang ada di database ini kita akan tampilkan di sini teman-teman, di halaman home ini atau di aplikasi CRUD kita ini ya, biar kita bisa melihat datanya gitu teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman, saya mau minum dulu ya, agak serak. Oke, baik, kita lanjut teman-teman. Sekarang kita tampilkan datanya ya. Masuk ke atau pindah ke text editornya, ke halaman home.php. Oke,
Nah, langsung saja untuk perintah PHP-nya langsung saja kita buat di halaman yang sama ya teman-teman ya. Jadi biar kita tidak makan banyak file ya. Untuk perintahnya kita buat di atasnya aja, kita buka tag PHP, di dalamnya kita buat variabel SQL sama dengan koneksinya, panggil koneksi con, kemudian query, petik 2, jangan lupa titik koma, di dalamnya select atau perintah SQL teman-teman, select from mahasiswa. Oke. Kemudian di sini kan sudah buat table head ya. Setelah table head ada table body, tbody. Sebelum tr kita buka dulu tag PHP-nya teman-teman. Di sini saya buat variabel nomor 0 sama dengan 1. Kemudian saya menggunakan while. Saya buat variabel row sama dengan ini SQL ya teman-teman. Jadi data mahasiswa ini kita tampung di dalam folder SQL. Setelah itu kita tampung di dalam folder row karena kita looping. Jadi kita menggunakan si variabel row ini nanti teman-teman untuk menampilkan atau mengeluarkan datanya ya. SQL tanda panah fetch asok aja deh. Asok di sini saya buat titik 2. Kemudian di bawah saya buat tutup and while-nya. And while. Oke. Nah, di dalam ini di tengah-tengah ini saya buat tr teman-teman. Kemudian di sini di dalam tr ada td php sama dengan nomor plus plus titik koma, di sini saya buat titik. Kalau teman-teman bertanya ini kok PHP-nya mana, kok diganti dengan sama dengan. Nah, ini sama dengan seperti ini teman-teman, PHP echo. Nah, sama teman-teman ya. Nah, kalau kita menggunakan seperti ini kan ini panjang ya, jadi saya singkat aja jadi sama dengan. Oke. Setelah nomor ada npm ya, td php row, variabel row, di dalam row-nya ada npm ya. Save dulu teman-teman ya. Kembali ke browser F5 atau refresh, apakah datanya sudah tampil? Nah, sudah tampil ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut dengan nama, telepon, email sampai alamat ya teman-teman. Ini saya copy, paste. Setelah npm ada nama, ada telepon, ada email, ada jurusan, ada alamat dong. Save, kembali ke browser F5. Baik sekali, sudah tampil teman-teman. Nah, sekarang kita buat actionnya atau tombol edit dan tombol hapusnya teman-teman. Kita tambahkan satu lagi td, saya enter. Ini saya buat anchor, di sini saya buat back sama dengan edit ikutin saja dulu teman-teman. Ini edit, saya buat kelas kemudian warning. Oke, edit, kemudian di sini hapus. Ini bukan warning tapi danger. Ini saya buat ini hapus ya, kalau tidak salah. Apa tadi? Oh, delete teman-teman, jangan sampai salah, delete. Oke, save, kembali ke browser. Nah, sudah ada ya, edit, hapus. Oke teman-teman, setelah kita berhasil membuat tombol edit dan hapus ya, langkah selanjutnya yaitu gini. Misalnya gini teman-teman, kita tambahkan data dulu, tambah data satu lagi misalnya 8765431, namanya misalnya nama
Nama 2 telepon. Asal aja dulu teman-teman. Nama @gmail.com, kemudian jurusan ada SI, alamatnya misalnya Jakarta, kemudian kita simpan teman-teman, save, edit. Nah, maksud saya begini teman-teman, jadi jika kita mengklik tombol edit atau hapus ini, pastikan di saat kita mengklik tombol ini dia akan mengarah ke data yang memang benar-benar kita pilih teman-teman. Nah, jadi untuk membuat hal tersebut, di sini coba teman-teman kembali ke text editor. Nah, kita telah membuat si pack edit dan delete tadi ya teman-teman. Nah, kita akan tambahkan di sini. Tapi masih di dalam tutup kurung, maksud saya petik 2 ya teman-teman. Jadi pastikan di dalam petik 2. Di sini kita tambahkan dan ya, dan npm, kita ngambil npm-nya teman-teman berdasarkan npm ya. npm sama dengan php, maksud saya php-nya kita echo variable row, kita ambil npm. Oke teman-teman, save, kembali ke browser F5 atau refresh. Nah, coba teman-teman arahkan kursornya ke salah satu tombol atau maksud saya tombol edit atau hapus ya. Arahkan kursornya. Nah, begitu teman-teman mengarahkan kursornya di salah satu tombol, coba teman-teman perhatikan di bagian sebelah kiri, bagian bawah sebelah kiri, di situ di browsernya kan tertera alamat daripada si data yang akan kita pilihnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat npm-nya sudah terlihat lah kan. Di sini kalau saya arahkan kursornya di tombol edit di data ini Hengki, maka npm-nya itu adalah menyesuaikan dengan tombol edit yang saya pilih teman-teman, yaitu 1 2 3 sampai 8. Sedangkan kalau saya mengarahkan kursornya ke data nama 2, maka npm-nya akan berubah teman-teman ya. Jadi dia akan menyesuaikan data mana yang akan kita pilih teman-teman. Nah, kita mengambilnya di sini berdasarkan npm ya teman-teman. Nah, data tersebut nanti yang akan kita gunakan untuk mengambil data si mahasiswa ini, akan kita olah di halaman atau di form edit nantinya, atau kita menghapus teman-teman. Baik, sekarang kita coba untuk edit ya. Edit, kita telah buat edit ya, halaman edit. Coba teman-teman masuk ke folder edit dulu, folder pack, maksud saya ke file edit.php ya. Nah, untuk script edit.php ini sama seperti edit.php teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ngopi aja, ngopi ini kita select all ya, copy, kita pastikan di halaman edit teman-teman. Oke, save ya. Oke, sekarang kita kembali ke browser, refresh atau F5 dulu. Nah, sekarang kita tekan tombol edit di data nomor 1 aja dulu deh, edit ya. Nah, kita sudah pindah ya, sudah pindah ke halaman edit, tapi di sini belum kita edit ya. Ini seharusnya edit teman-teman. Coba kembali ke text editor, ini edit ya, save, kembali ke browser F5 atau refresh. Nah, sudah berubah ya, detailnya menjadi, maksud saya judul halamannya yaitu edit data mahasiswa. Nah, maksud saya tadi yang kita buat berdasarkan npm, kita ngambil datanya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di address bar-nya teman-teman, npm-nya sudah tertera ya, berdasarkan npm yang kita pilih datanya tadi gitu. Nah, si npm ini yang akan kita ambil teman-teman. npm ini kita ambil yang akan kita gunakan nanti untuk mengambil datanya di dalam database, dan akan kita tampilkan di masing-masing form di halaman edit.php ini, tapi berdasarkan npm yang ada di address bar ini atau yang sudah kita pilih tadinya teman-teman. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kita paling atas aja,
Nah, di sini buka tag PHP dulu, kemudian kita uji if if uh, if iset get get kita menggunakan metode get ya teman-teman untuk mengambil data pada URL ya. Get ingat teman-teman, get kita membuat di sini kan npm ya. Jadi kita buat namanya npm. Maka di sini kita buat juga npm teman-teman, harus sama. Nah, di sini coba saya tampung dulu npm-nya get npm. Oke. Kemudian sekarang kita query ke database-nya teman-teman. Nah, untuk query-nya saya simpan ke dalam variable row ya teman-teman. Kemudian di sini kita panggil koneksinya, tanda panah query, buka kurung tutup kurung, kemudian di dalamnya petik 2, jangan lupa titik koma dulu teman-teman, biar tidak lupa nanti. Nah, sekarang kita ambil atau kita querykan ke database-nya teman-teman ya, biar nanti bisa kita ngambil datanya dan kita tampilkan ke dalam form edit ini teman-teman. Oke, query-nya select kemudian bintang all from, nama tabel kita mahasiswa, where tapi berdasarkan teman-teman, where jangan semua ya, where npm-nya sama dengan petik satu di dalamnya kita buat variabel npm tadi teman-teman, npm save. Oke, save, kembali ke browser, F5 atau refresh, pastikan tidak ada error teman-teman ya. Nah, sekarang gini, jadi data si mahasiswa berdasarkan npm yang kita ambil ini itu sudah ada teman-teman, jadi sudah kita tampung di dalam variabel row ini. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan si variabel row ini untuk mengekstrak atau mengekspor datanya dan akan kita tampilkan di masing-masing form yang ada di halaman edit ini teman-teman. Oke, langsung saja npm. Nah, kita bisa menggunakan atribut value ya teman-teman. Value sama dengan petik 2, kita buka PHP dulu, echo npm row, nama variabel yang ini teman-teman ya. Ini kan datanya tersimpan di sini, row yang data kita tampilkan yaitu npm. Oke, titik koma, save, kembali ke browser, F5 dan atau refresh ya. Oke, tidak tampil teman-teman, kenapa? Oh iya teman-teman, saya salah, ternyata ini harus kita fetchkan dulu atau kita keluarkan dulu, kita ekstrak dulu datanya. Langsung saja di sini teman-teman, setelah tutup kurung atau sebelum titik koma teman-teman, kita buat tanda panah, kemudian kita lanjut fetch asok aja kita ambil ya, asok. Oke, save, kembali ke browser, refresh atau F5. Nah, pastikan datanya sudah tampil ya teman-teman. Oke, pastikan npm-nya ya jangan seperti ini. Kita buat kalau diedit kita harus buatnya read only sama dengan true. Read only sama dengan true. Save, kembali ke browser, F5, refresh. Nah, oke, tidak bisa diganggu gugat npm. Oke, kemudian kita lanjut dengan ini, kita kopikan aja ini teman-teman, copy, kita lanjut dengan nama, npm-nya diganti dong menjadi nama, kemudian telepon ini diganti dengan tel, email ini kita ganti menjadi email ya teman-teman. Kalau untuk jurusan, bentar belakangan ya teman-teman, untuk text area alamat, karena kita menggunakan text area maka kita buatnya di sini teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan atribut value lagi, langsung saja di sini php echo row alamat. Save, kembali ke browser, F5 atau refresh. Oke, pastikan datanya sudah nampil semua ya teman-teman, dengan benar ya, sesuai. Kalau email berarti ini data email, nama, telepon, alamat. Nah, untuk jurusan teman-teman, begini deh cara mudahnya seperti ini. Kalau ini saya hapus dulu,
Di sini coba ini teman-teman blok aja di sini. Oke, biar langsung PHP, buka PHP sama dengan row, kita uji jurusan. Jika jurusannya sama dengan TI, SI, MI nanti teman-teman, maka selected. Jika tidak maka kosongkan aja ya. Nah, jadi di sini kita isi sesuai dengan value ini teman-teman. Jika ini TI maka di sini adalah TI, di sini SI, di sini MI. Nah, ini kita ngambilnya sesuai value daripada field jurusan yang sudah kita tentukan dari database tadi ya teman-teman, dari tabel mahasiswa tadi. Oke, save, kembali ke browser, refresh F5 ya. Nah, pastikan jurusannya sesuai teman-teman, terpilih yaitu teknik informatika ya. Memang benar teknik informatika ya. Coba kita kembali, sekarang kita pilih yang SI, edit. Nah, pastikan ini juga sistem informasi teman-teman, jadi datanya sesuai ya. Nah, oke, di nama 2 ya, data mahasiswa nomor 2, edit. Sekarang kita buat fungsinya ke bawah. Nah, sekarang ini kita bukan insert teman-teman ya, bukan insert tapi kita update sekarang. Jadi ini saya hapus seperti ini teman-teman ya, ikutin ya teman-teman, jangan sampai salah. Ini simpan data saya ganti menjadi update data ya, namanya tetap BTN simpan ya. Oke, jangan diubah-ubah yang lain, biarkan tetap sama teman-teman, tapi sekarang query-nya yang berbeda. Query-nya seperti ini teman-teman, yaitu kita ngupdate data ya. Update tabelnya apa? Update mahasiswa. Set, yang mana mau diupdate teman-teman? Set yang pertama itu nama ini harus sesuai dengan nama file ya teman-teman ya. Ini nama, karena di sini saya buat nama, berarti di sini juga saya tulis nama teman-teman. Nah, nama ini ngambilnya dari variabel nama. Ingat teman-teman ya, harus dibungkus di antara petik 1 teman-teman ya. Oke, setelah nama sama dengan koma, kemudian tel sama dengan tel, kemudian email sama dengan email ya teman-teman, email, kemudian ada jurusan ya, jurusan sama dengan jurusan. Setelah jurusan yang terakhir ada alamat teman-teman, alamat. Nah, kalau seperti ini kan, kalau update ini sama dengan alamat, nama, telepon sampai dengan alamat ya, ini akan terupdate semua datanya nanti teman-teman. Makanya kita buat where berdasarkan npm yang kita pilih, yaitu yang ini teman-teman, yang kita ambil. Nah, jadi kita buat di sini where npm sama dengan petik-petik di dalamnya npm. Oke, save. Kemudian di sini jika SQL-nya berhasil, jika datanya berhasil diupdate, maka tampilkan alert data berhasil diupdate. Maaf, ada masalah saat mengupdate data. Oke, begini teman-teman, coba teman-teman ikutin aja. Oke, kita langsung coba ya teman-teman, kembali ke browser ya, refresh atau F5 halaman webnya. Oke, sekarang kita coba, ini namanya kita buat misalnya Jaka Tingkir, emailnya jadi Jaka, jurusannya menjadi manajemen informatika, kemudian update data. Oke, berhasil teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat alertnya
data berhasil diupdate, langsung kita dipindahkan ke halaman home atau halaman di mana datanya ditampilkan teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat kan namanya sudah berubah, emailnya juga, dan jurusannya teman-teman. Oke, jadi untuk mengupdate data ya sesimpel itu teman-teman. Oke, jadi teman-teman tinggal ngikutin aja dulu. Oke, nah setelah kita membuat fungsi nampil data, simpan data, dan edit data, sekarang kita buat fungsi hapus data teman-teman. Baik, untuk fungsi hapus data kita coba masuk ke index.php dulu. Nah, kita sudah di sini ya. Nah, kita tidak mengarahkan tidak pindah ke file kemana-mana teman-teman, tapi kita buat fungsinya langsung di sini aja ya, biar tidak memakan file banyak. Seperti edit.php, kita ambil ini, kita copy aja gini, atau gini deh, kita ketik aja teman-teman ya, jangan malas ya. Kita uji if iset, maksud saya iset jika ada get npm ya teman-teman, karena yang kita ambil berdasarkan npm ini. Jika packnya delete, npm gini teman-teman. Jadi npm seperti di file id saya tampung, ambil npm-nya, maksudnya get npm, kemudian kita query SQL, kita simpan dalam variabel SQL sama dengan koneksi tanda panah, kemudian query petik 2, jangan lupa titik koma di untuk query-nya, yaitu delete from nama tabel mahasiswa, where data mana yang mau kita hapus, where npm-nya yang kita pilih, npm sama dengan petik-petik di dalamnya npm. Oke, sekarang kita uji if SQL-nya, jika SQL-nya berhasil atau query-nya berhasil teman-teman ya, jika datanya berhasil terhapus, maka di sini saya buat echo script alert data berhasil dihapus. Kita arahkan location sama dengan petik-petik titik koma, tanda tanya pack sama dengan home teman-teman. Oke, tapi jika gagal, ada masalah, echo script alert maaf, ada masalah saat menghapus data. Oke, save, kembali ke browser atau maksudnya kembali ke browser ya teman-teman ya, kemudian browsernya di refresh atau F5 ya. Oke, sekarang coba kita hapus datanya ya, coba kita hapus data yang kedua. Oke, kita hapus. Oke, data berhasil dihapus. Nah, hilang ya teman-teman. Kalau kita lihat di database juga, pastikan data nomor 2 itu tidak ada, sudah terhapus. Oke, mana ini mahasiswa, nah terhapus teman-teman. Oke, nah coba kita tambahkan dulu, kita tambahkan satu data lagi, misalnya ini namanya Lenta, misalnya nomornya ini, alamatnya Lenta, jurusannya SI, alamat Jakarta, save, simpan. Oke, nah bagaimana kita maunya jika ini kita klik hapus teman-teman, jangan langsung terhapus, tapi dia buat dia bertanya dulu, dia memberi question ya, apakah data ini mau dihapus atau tidak teman-teman ya. Nah, itu kita bisa buat di masuk ke home.php ya, di tombol edit,
di sini setelah petik 2 ya, tapi di dalam kurung siku teman-teman, kita buat JavaScript di sini, misalnya on click sama dengan return confirm yakin ingin dihapus, save seperti ini ya teman-teman. On click sampai sini kita tambahkan, oke, save, kembali ke browser, refresh atau F5. Nah, kalau kita klik tombol hapus sekarang, maka dia akan bertanya yakin ingin dihapus. Kalau tidak, cancel, maka datanya tidak akan terhapus teman-teman. Tapi kalau ini kita hapus, kita pilih OK, maka datanya akan terhapus. Seperti itu teman-teman. Oke, baik sekali. Coba kita buat judulnya deh. Ini saya masuk ke home, di sini row, di sini setelah row saya buat juga di sini call md 12 H1 data mahasiswa, daftar data mahasiswa. Oh, seperti ini aja deh. Ini text center, save. Oke, di sini saya buat HR. Tidak muncul kalau di sini, save, kembali ke browser. Oke, data mahasiswa. Baik. Jadi semua fungsi CRUD sudah kita kerjakan ya teman-teman. Nah, di sini kita telah berhasil menampilkan datanya, menambah data, menyimpan data ke database, kemudian edit data, bagaimana mengedit data ya, mengubah data, kemudian bagaimana kita menghapus data dari database. Jadi semua fungsi CRUD sudah kita kerjakan. Ya, jadi saya harap teman-teman dengan menonton video ini, teman-teman bisa membuat ya aplikasi sederhana, walaupun sistem CRUD kita ini masih sangat jauh dari kata kompleks ya teman-teman, masih sangat sederhana. Ya, memang saya bertujuan membuat seperti ini untuk teman-teman yang memang baru pemula ya dalam bahasa pemrograman PHP. Jadi untuk belajar awalnya kita buat seperti ini aja dulu. Nanti kalau kita sudah paham tentang ini, maka akan kita update nanti script PHP kita ya ke metode-metode yang lebih kompleks lagi teman-teman. Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu video ini teman-teman, video ngobar kita kali ini. Mungkin kalau ada waktu ke depan kita akan ngobar lagi ya teman-teman. Jadi tetap stay terus di channel kelasku ya, jangan bosan-bosan untuk menonton video tutorial yang ada di kelasku teman-teman. Terakhir saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, mengikuti video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.